Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Masjid At-Taqwa Sawahan yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah sehat nggih. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita bekal puasa. Dan pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas mengenai udzur-udzur syar'i dan pembatal-pembatal puasa. Ini penting sekali untuk dibahas Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika kita mengetahui udzur-udzur yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, maka itu akan sangat membantu kita ketika kita jatuh di dalam kondisi seperti itu. Jadi tidak akan memaksakan diri, sehingga agama tidak akan membebani diri, tidak akan mempersulit. Adapun pembatal-pembatal puasa juga wajib dipelajari, karena bisa jadi nanti ada pembatal yang belum kita ketahui terus kita kerjakan tanpa kita sadari, sehingga puasa menjadi batal dikarenakan kita tidak mengetahui atau tanpa sadar ternyata puasa kita itu batal disebabkan oleh hal-hal yang tidak kita ketahui bahwa itu bisa membatalkan puasa. Nah, langsung saja di dalam kitab Al-Fiqh Al-Muyassar disebutkan udzur itu ada 4. Permasalahan yang pertama, al-a'dar al-mubihah lil fitri fi Ramadan. Permasalahan pertama adalah udzur-udzur, alasan-alasan yang diperbolehkan seseorang itu membatalkan puasanya. Fitr niku batal artinya buka. Maka sebenarnya ketika kita mengatakan zakatul fitr, aslinya niku bukan zakat fitrah, tapi zakat fitr gitu. Zakat fitri sebagaimana Idul Fitri. Artinya bukan suci, tapi artinya berbuka gitu. Kenapa kok dinamakan Idul Fitr? Karena di situ kita tidak boleh puasa. Seandainya puasa harus membatalkan puasa, karena di situ kita harus hari itu kita harus makan-makan. Maka disyariatkan zakatul fitr. Zakatul fitr niku napa? Zakat yang dipakai untuk besok berbuka puasa.
atau tidak puasa. Syukran jazakumullah. Jadi tujuan kenapa kita itu malam Lebaran itu wajib menyalurkan zakat fitrah atau zakat fitri, itu agar setiap kaum muslimin itu punya sesuatu yang dipakai untuk dimakan besok ketika Idul Fitri. Itu namanya zakatul fitri. Fitr niku buka, ora oleh poso. Lawane imsak gitu. Nah, jadi sebenarnya bukan fitrah atau kembali ke kesucian gitu. Walaupun sebenarnya sah-sah saja kalau dimaknai seperti itu, karena itu juga tidak melenceng gitu. Cuman kalau secara bahasa fitr niku artinya berbuka. Nah, yubahu al-fitru fi Ramadan li ahadil a'dar at-taliyah. Diperbolehkan berbuka puasa dikarenakan 4 penyebab. Jadi nek jenengan jatuh di dalam 4 kondisi ini boleh nggak puasa. Napa niku? Yang pertama al-maradu wal kibru atau wal kibaru. Sakit dan tua, lansia. Itu udzur pertama. Kemudian yang kedua adalah wazani as-safaru. Yang kedua adalah safar atau bepergian. Kemudian yang ketiga adalah al-haidhu wan nifasu. Haid dan nifas. Haid dan nifas. Ar-rabi' al-hamlu war-radha. Dan yang keempat adalah mengandung dan menyusui. 2 terakhir niki khusus wanita gitu. Haid, nifas, hamil, menyusui niku khusus wanita. Adapun marid, sakit, tua, kemudian safar itu bisa laki-laki maupun perempuan. Jadi pembahasan nanti akan banyak lebih ke wanita. Perhatian Islam terhadap wanita itu luar biasa sebenarnya. Jadi kitab fikih niku nanti nek wis bahas ahkamud dima, hukum yang berkaitan dengan darah, niku bisa ngalahke tebele niku ngalahke pembahasan sholat, puasa, zakat gitu. Karena darah wanita niku macem-macem gitu. Dan ini yang mempelajari nggak cuma perempuan, laki-laki juga harus tahu. Mengke lucu Bapak Ibu, nek garwane jenengan ono masalah berkaitan dengan haid, nifas, darah-darah pribadi itu tanyanya ke laki-laki lain gitu. Jadi nek bisa nggih raketang sithik kudu sinau gitu. Nah, yang pertama sebelum kita memasuki pembahasan udzur, kenapa penting? Karena nanti ada siksaan khusus yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang membatalkan puasa tanpa ada alasan yang benar. Nah, istilah teng kampunge kula niku mokah gitu. Misal jalan-jalan ke pasar, panas rame ra kuat tak batal wae lah, sesuk meneh tak ganti gitu. Akhirnya dia mampir beli dawet buka itu, mokah namanya itu. Loh kok kowe ora poso? Loh aku kan tak ganti sesuk bar bodo gitu misal. Nah, itu nanti ada siksaan khusus bagi orang-orang seperti itu yang sengaja batal tanpa ada alasan yang syar'i. Kecuali nek jenengan niku perjalanan jauh, nah itu nanti masuk ke udzur syar'i yaitu safar. Nggih. Langsung saja ke hadisnya, baina ana naim, ketika Rasulullah itu tidur, mimpi Nabi niku wahyu nggih, sehingga mimpi Nabi niku nyata dan benar gitu. Sebagaimana Nabi Ibrahim itu dulu disuruh nyembelih Nabi Ismail niku perintahnya lewat mimpi. Maka dikatakan kepada Ismail, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku itu nyembelih kamu gitu. Maka Nabi Ismail mengatakan, laksanakanlah wahai abahku, wahai bapakku, apa yang diperintahkan oleh Allah gitu. Nah, dua bapak anak ini sama-sama nabi. Jadi sama-sama tahu bahwa mimpi itu bagi seorang nabi adalah wahyu. Jadi mimpine Nabi niku mboten mimpi bunga tidur kados kita gitu. Nah, kemudian ketika Rasulullah sedang bermimpi, atani rajulan. Kemudian datang kepada Rasulullah 2 laki-laki. Kemudian 2 laki-laki itu mengambil 2 tangan Rasulullah, diajak
pergi ke Jabalan Wa'ron, sebuah gunung yang terjal, yang tandus gitu. Faqala li, kemudian dua orang malaikat tadi mengatakan, is'ad, naik wahai Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan, saya nggak bisa, ini la utikuhu, saya nggak mungkin bisa naik gunung ini, gimana caranya itu. Kemudian dua malaikat tadi mengatakan, sesungguhnya inna sanusahiluhu laka, inna sanusahiluhu laka gitu. Sesungguhnya kami akan membuat mudah, akan kami bantu gitu. Kemudian Rasulullah naik gitu, naik ke gunung tersebut. Ketika sampai di tengah-tengah gunung, idza ana bi aswatin syadidatin, kemudian Rasulullah tiba-tiba mendengar suara jeritan yang sangat keras sekali, jeritan yang memekakkan telinga. Dulu ada video di daerah Rusia itu, ada orang gali tanah tambang niku, saking jerone ada suara jeritan-jeritan gitu yang mengerikan. Nggak tahu itu suara angin atau suara jeritan atau apa itu viral zaman saya kecil dulu. Saya pernah ikut dengarkan itu, masya Allah, ngeri banget. Ada suara kayak orang dipecuti, terus ada suara takbir gitu. Coba nanti jenengan searching di YouTube kalau masih ada nih, apa suara jeritan di Goa Siberia atau mana itu, Siberia atau di mana itu ada. Siberia nggih, ada nih Pak. Nek pingin ngrungokke gitu, tapi ya nggak tahu itu bener apa enggak, wallahu a'lam nggih. Itu zaman semono, nek kayane nek merekayasa itu belum ada alat canggih gitu. Nah itu Rasulullah mendengar jeritan siksaan ahli kubur saja, seandainya dibuka oleh Allah pendengaran kita, niscaya kita akan pingsan Bapak Ibu. Nah, ma hadhil aswat, Rasulullah mengatakan, ini suara apa wahai malaikat? Maka mereka mengatakan, hada wa'u ahlin nar, ini adalah lengkingan jeritan para ahli neraka, jeritan ahli neraka. Suman tuliqa bi faida ana bi qaumin muallikina bi araqi bihim musyaqqaqatun itu. Kemudian Rasulullah dibawa ke sebuah tempat, dan ternyata di situ Rasulullah melihat ada orang-orang digantung dengan kaki di atas. Jadi tumit-tumitnya itu dicangkolke di atas, kemudian kepalanya di bawah, dan dari kepalanya itu menetes darah segar. Setelah dilihat, ternyata bibirnya itu disobek sama Allah sampai belakang gitu. Menganga bibirnya, disobek sampai belakang gitu. Jenengan nek pernah lihat apa namanya, dulu ada film-film Jepang ini kan ada hantu yang mulutnya robek gitu nggih. Nah, itu nek niku bener-bener dirobek sampai telinga gitu. Nah, kemudian Rasulullah bertanya, kenapa kok mereka seperti itu kan gitu? Apa dosa mereka? Gitu. Mereka itu siapa? Man haula itu, siapa mereka? Kemudian malaikat berkata, haula illadzina yuftiruna qabla tahillati saumihim. Mereka semua itu adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum masanya berbuka. Jadi orang itu sudah puasa, tapi dereng tekan maghrib wes buka. Gimana kalau orang sengaja dari awal nggak puasa? Enten boten tiyang Islam sing boten poso. Kata siksane jauh lebih berat mesti. Maka ada ulama yang keras niku, wong sing ninggalke poso sengaja tanpa ada udzur syar'i, alasan syar'i, itu nggak ada qadha baginya. Wis kuwi urusane dekne mbek Gusti Allah. Nek diampuni ya alhamdulillah, nek ora ya mesti diadab gitu. Nek ada ulama yang masih baik hati itu mengatakan ya wis diupayake diqadha gitu. Misale ninggal 3 tahun ya diqadha 3 tahun gitu. 30 ping 3 90 piye carane gitu.
Tapi ulama-ulama yang lain mengatakan tidak ada qadha bagi orang yang berbuka dengan sengaja meninggalkan puasa itu. Terus gimana? Ya wis tobat wae, aja diulangi, ditutup kalih amal-amal soleh yang lainnya. Itu pendapat ulama-ulama kontemporer gitu. Karena memang ada hadis yang mengatakan tidak ada qadha bagi orang yang berbuka dengan sengaja. Baik, kita akan masuk ke pembahasan pertama, sakit dan tua. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sakit niki karena waktunya terbatas, saya cepatkan mawon nggih. Enggak saya baca per lafadz Arabnya gitu. Karena kemarin dulu saya pernah ngaji kitab ini, saya baca semua itu paling cepat selesainya 1,5 jam gitu. Nek niki kan mboten sampai 1,5 jam nih. Cuman bab ini tok itu. Ini ya saya langsung ambil poin pentingnya saja. Sakit itu ada dua. Sakit yang diharapkan kesembuhannya dan sakit yang nggak mungkin sembuh. Maksudnya kemungkinan sembuhnya kecil gitu. Contohnya apa? Contohnya nek cuman sakit, mohon maaf, misalnya corona gitu kayak corona ning sing parah gitu. Nah, dia dapat pas bulan puasa gitu. Awake pegel kabeh, balunge lara kabeh gitu. Demam tinggi, mual-mual gitu. Nah, sing pernah ngrasake ya mesti bisa nggambarke gitu. Isolasi mandiri 7 hari gitu. Wis meh ngopo-ngopo lemes rasane niku. Ora iso ngrasake apa-apa gitu. Nah, niku nek poso bakale malah cilaka gitu. Nek ngoten niki ora usah maksane gitu. Tapi ada kemungkinan sembuh enggak? Ada gitu, ada gitu. Kan kita berasumsi cuman flu biasa gitu. Cuman flu wae gitu. Gitu. Jadi ini ada kemungkinan sembuh, sekalipun itu corona beneran, itu juga ada kemungkinan sembuh. Nah, kalau sakit seperti ini jenengan cukup wajib qadha, nggak puasa nggak apa-apa, wajib qadha di lain kesempatan di luar Ramadan. Tapi nek misal sakit sing nggak mungkin sembuh atau sembuhnya mungkin yang lama banget gitu. Kemarin saya lihat ngertos tukul ya. Tukul itu kan kemarin habis jatuh di kamar mandi, terus katanya ada syarafnya yang pecah atau gimana. Sekarang ya alhamdulillah sudah mulai sadar gitu, tapi masih cuman bisa komunikasinya itu cuman senyum aja gitu, nggak bisa ngomong sebagaimana dulu gitu. Ya terakhir videonya itu cuman pendelik mawon gitu. Nah, nek sakit kayak gini, stroke gitu, yang mungkin bisa sembuh tapi lama sekali gitu. Atau mungkin ada yang lebih parah, stroke yang cuman bisa geletak di kamar tidur gitu. Untuk buang air saja harus dicewoki gitu. Makan didulang gitu. Nah, ini sakit yang tidak diharapkan sembuhnya atau harapan sembuhnya lama atau bahkan mungkin kecil sekali, maka ini tidak qadha tapi bayar fidyah. Bayar fidyah gitu. Misal jenengan punya saudara sakit kok kayaknya nggak bisa sembuh dalam waktu dekat gitu. Karena terapinya lama sekali gitu. Nek poso koyoke ra iso gitu. Meh ganti ya ora iso. Maka boleh melakukan fidyah gitu. Fidyah niku napa? Fidyah niku ganti dengan membayar setengah sok setiap hari untuk satu fakir miskin. Nanti insya Allah kita jelaskan gitu. Jadi sakit itu dibagi dua nggih. Sakit yang mungkin sembuh dan sakit yang nggak mungkin sembuh, termasuk gila gitu. Gila nek permanen berarti dia nggak dibebani syariat, ora poso ya ora apa-apa. Nek gilane sing datang dan pergi. Misal kayak epilepsi nih. Epilepsi niku kumate mungkin sebulan sekali atau 3 bulan sekali atau lagi depresi gitu. Nah, ini maka dia nanti wajib qadha gitu. Wajib qadha karena ada kemungkinan sembuh gitu. Nah,
Kemudian yang kedua tua. Tua niku mungkin dia sehat, nggak sakit nggak apa-apa. Ning sampun sepuh. Sampun sepuh niku mangane yo angel, nyernane angel gitu. Ning nek kon poso yo ora iso gitu. Apa nek wis pikun bar mangan muni rong mangan gitu. Jenengan makane jangan sakit hati ya. Misal ada orang tua bilang, anakku ki duraka ora tau makani aku, padahal baru saja didulang gitu. Itu karena pikun gitu. Ya dimaklumi saja gitu. Nah, kalau orang sudah seperti ini dia tidak wajib puasa tapi wajib fidyah. Nah, orang yang sudah tua, pikun walaupun sehat dia boleh fidyah. Ini udzur syar'i, alasan yang diperbolehkan. Nah, kemudian selanjutnya ada sahabat Anas bin Malik niku ketika sudah sepuh tua itu, beliau itu biasanya dirapel nek fidyah gitu. Misal ini puasa sudah 30 hari nggak puasa gitu. Nah, maka di lain hari misal sudah bulan Syawal atau bulan apa gitu, sing penting saderenge Ramadan gitu. Nah, itu Ramadan setelahnya maksudnya gitu. Beliau mengumpulkan orang miskin totalnya 30, kemudian masak besar, setelah itu dikasih makan satu porsi sesuai dengan yang normal gitu, sewajarnya dengan dikasih lauk sekaligus. Nah, 30 porsi tapi sing ngenyangkan gitu. Maka itu sudah bisa mengganti puasanya selama 30 hari gitu. Gimana kalau orang sakit tua tapi dia kuat puasa gitu. Nek dia masih kuat puasa dan dia tidak merasa keberatan, maka puasanya sah. Itu. Jangan malah ijek sehat, usianya mungkin 90 tapi ijek sehat gitu. Terus semangat pingin poso, jenengan penging gitu. Pak, ora usah poso, bayar fidyah wae gitu. Wis ora wajib poso gitu. Akhirnya malah dia karena nggak boleh puasa jadi sedih gitu, jadi ngentruk. Nah, ini malah bahaya gitu. Jadi ukur-ukur saja gitu. Tapi seandainya tidak puasa itu adalah udzur syar'i. Termasuk jenengan sakit gitu. Sakit niku nek ora nek poso malah dadi semaput gitu. Mending ra usah poso. Bahkan puasa bisa menjadi haram hukumnya ketika nanti menyebabkan kematian gitu. Ini penting karena ada beberapa orang yang sakit itu memaksakan puasa gitu. Terus ya jenengan ngertos wong ora poso amarga lara ya aja dipaidu. Malah lara ngono tok wae ora poso gitu. Nah, kekuatan orang niku kan beda-beda. Kita nggak boleh menyalahkan orang yang mungkin sakit nek jenengan ditimpakan sakit seperti dia itu mungkin masih kuat puasa. Tapi nek dia nek emang nggak kuat ya sudah itu udzur syar'i. Neng ya jangan bermudah-mudahan. Masuk angin terus buka gitu, terus apa greges buka gitu ya, janganlah gitu. Pokoknya harus bisa ngukur awake gitu. Selanjutnya adalah tadi sekalian fidyah tadi dikatakan satu sok niku napa? Satu sok niku mboten satu sak nggih. Nek sak niku kan 20 kilo. Nek sak sok niku 2,25 kilogram. Bahan makanan yang berlaku di situ. Jenengan teng mriki makme napa? Beras, nggih. Beras napa nasi? Sedul nggih. Nek makan di sini beras ya jangan fidyahnya pakai kurma gitu. Wong Jawa niku mangan kurma 10 kilo ya urung mangan gitu. Nek mangan sego sak sendok ya wis mangan gitu. Harus sesuai dengan makanan setempat. Nah, misalkan kita nasi nih pakai beras. Berarti setengah sok niku setengahnya 2,25 berarti 1,125 sak kilo seperwolu gitu. Ya piro wis seperwolu gitu. Ya sak kilo seprapat ngoten lah gampangane. Nah niku tinggal dikalikke hari nih. Misal ninggalke 30 hari berarti 30 kilo ditambah 1/8-nya berapa itu gitu. Ya kira-kira 32 atau berapa itu. Nah, jadi dikalikan 1,25 kilogram. Nah,
harinya. Atau nek jenengan pingin sing matengan juga boleh. Nek beras 1,125 itu kira-kira berapa Bapak Ibu? Nek sekilo sedoso mawon berarti ya 11.000 nggih. 11.000. Nek jenengan aku tak tuku nasi padang wae misal gitu. Nasi padang itu kan 15.000 nggih sak porsi biasane. Pinten Pak? 10 wae, murah men gitu. Ya sing pantes gitu, sing enak gitu. Nek di tempat saya 14.000 nek ayam gitu. Nek lele ya 12.000 gitu. Nah, tapi nek jenengan infaknya ya sing apik ngono lho gitu. Nah, carilah katakan standarnya 15.000. Boleh itu 15.000 pesen 30 porsi, seandainya 30 hari dah dibagi ke fakir miskin, kasih ke anak yatim atau napa niku sing teng pinggir jalan, tukang beca atau tukang ngatur-ngatur jalan niku nggih, monggo aja gitu, terserah. Yang penting sesuai dengan hari yang ditinggalkan gitu. Kemudian yang kedua safar, perjalanan niku. Niku nggih udzur syar'i. Musafir boleh membatalkan puasanya, yang penting ganti di hari yang lain. Tapi di sini ada pilihan gitu. Ulama niku berbeda pendapat. Nek safar kuwi apike ngambil rukhsah, maksudnya batal apa apike poso terus gitu. Nah, maka Rasulullah mengatakan in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir gitu. Nek kamu pingin puasa silahkan, nek kamu pingin buka silahkan. Dulu Rasulullah pernah safar, dalam satu rombongan itu enten sing poso, enten sing boten. Nah, sing poso boten ngece sing ora poso, sing ora poso ya orang ngece sing poso, nggak boleh gitu. Saling menghormati gitu. Nah, terkadang kita tuh jeleknya itu senengnya maido gitu. Safar ning Jakarta numpak pesawat 45 menit dadak batal posone gitu. Wong yo orang rasake pegel-pegel apa lara gitu kan. Nah, selama statusnya safar, dia mau batal apa enggak niku haknya dia Bapak Ibu. Mau ngambil rukhsah atau tidak itu haknya dia gitu. Karena ada orang yang tipikalnya itu pokoknya kalau ada rukhsah ya tak ambil gitu. Nek safar niku kan salate didiskon 2 rakaat, posone oleh batal gitu. Jenengan aja maido wong sing misale jamak itu lunga ning Jogja numpak mobil iso mampir sak wayah-wayah ning masjid dadak di jamak kosor gitu. Ngopo rak salat 4 rakaat wae gitu. Itu enggak boleh mencaci seperti itu gitu. Karena ada dalilnya. Dalam artian orang yang melakukan jamak kosor, mengambil rukhsah itu juga punya dalil yang kuat. Dalilnya apa? Rasulullah mengatakan shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu. Gusti Allah tuh pingin sedekah mbek kalian semua gitu. Maka ambillah sedekahnya gitu. Itu sedekah yang Allah kasih ke kalian, diskon yang dikasih ke kalian. Jenengan nek ngasih seseorang ditolak niku lara ati mboten? Lara ati gitu. Gusti Allah niku diskon jenengan tolak wis ora usah. Aku tak njikuk sing 4 rakaat wae, aku tak tetep poso gitu. Nah, walaupun nggak seperti itu juga, itu maksudnya yo jenengan boleh milih gitu. Maksud saya apa? Jangan entah apa namanya, jenengan pilih yang mana, itu jangan sampai mencaci yang lainnya. Intinya di situ aja gitu. Karena Rasulullah pernah ketika safar ada orang yang dikerumuni, kemudian dipayungi. Nah, setelah itu Rasulullah tanya gitu, dia kenapa gitu? Geblak wahai Rasulullah itu, semaput gitu. Loh, semaput nopo? Dia sedang puasa gitu. Maka Rasulullah mengatakan laisa minal birra as-saumu fis safari gitu. Bukan termasuk keputusan yang bijak dia itu puasa ketika dalam kondisi safar gitu. Nek safare teng padang pasir niku memang menguras tenaga gitu. Maka batal aja nggak apa-apa daripada memaksakan diri semaput malah ngerepoti liyane gitu. Nah, apalagi kondisi jihad fisabilillah, perang.
posisi perang pas Ramadan gitu. Nek perang ini kan butuh kekuatan yang banyak, tenaga yang besar. Nek poso malah menyebabkan tenaganya berkurang, kemudian malah bukannya menghancurkan musuh tapi ngerepoti barisan, membebani barisan sendiri, maka itu malah hukumnya tidak boleh puasa gitu. Nek memang tetap kuat walaupun puasa, monggo gitu. Setiap orang punya kadar kekuatan masing-masing. Yang jelas ketika sedang safar maka dia punya hak untuk membatalkan puasa. Ya. Toyib, kita lanjut ke selanjutnya adalah safar niku dibagi menjadi dua. Safar enten ingkang tujuane apik, enten safar tujuannya sing elek gitu. Nah, sing boleh batal puasanya niku sing safar tujuannya apik, positif. Contohnya napa? Nek jenengan pergi ke Makkah, itu kan proses perjalannya pesawat itu ya setengah hari niku nek pesawat niku. Nah, tapi ini safar yang tujuannya baik. Apalagi nek haji jenengan hukumnya wajib malahan gitu. Nah, maka safar seperti ini boleh kita tidak puasa. Atau jenengan piknik teng Jogja gitu. Pikniknya niku mboten aneh-aneh, tujuannya untuk merefresh, biar semangat, kemudian merekatkan ukhuwah gitu, outbound, gen saling kenal gitu, gen tambah kompak. Nah, ini rihlah yang diperbolehkan. Maka ini boleh jamak kosor terus nggak puasa itu boleh gitu. Karena safarnya positif. Kecuali jenengan teng pinggir pantai buka lapak jual minuman keras atau gowo kertu dolanan keplek teng pinggir pantai gitu. Nah, ini menjadi tidak boleh gitu. Atau jenengan safar ke luar negeri tujuannya misal Las Vegas. Las Vegas niku kan terkenal pusat judi gitu. Nah, nek safar-safar seperti ini maka tidak mendapat hak untuk berbuka puasa, untuk mendapat rukhsah gitu. Selanjutnya, alasan yang ketiga yang boleh buka puasa niku haid dan nifas. Nek niki wajib batal, ora oleh ngeyel gitu. Metu getahe ini kok 5 menit nih adzan yo gitu. Nah, tak terus ke wae lah gitu. Nggih mboten saged Bu ini. Ya tetap batal walaupun adzannya itu 5 menit lagi atau semenit lagi gitu. Nek keluar darahnya wajib batal gitu. Harus ganti atau misal nifas. Nifas niki harus dihitung tenanan loh Bu gitu. Nifas niku dihitung mulai darah wiladah gitu. Jadi ketika jenengan flek menjelang kelahiran itu sudah dihitung nifas gitu. Jangan ketika sudah lahiran baru dihitung nifas. Misalkan sudah ngeflek menjelang kelahirannya itu semenjak kemarin gitu. Kan biasanya jarak ini ku pembukaan sama flek itu bisa sehari 2 hari. Itu sudah dihitung darah nifas. Kalau itu memang nanti berlanjut pada lahir gitu. Tapi nek cuman flek ning jebule ora lahir niku nggih dereng nifas. Tapi nek flek kemudian ketuban pecah kemudian lahir gitu, maka sudah dihitung sejak itu. Karena nanti ada hari maksimal dalam nifas gitu. Jenengan harus tahu gitu. Sudah nek dalam madhab Syafi'i itu kan rentangnya 40 sampai 60 hari. Nek madhab yang lainnya itu 40 hari gitu. Ada yang sing penting mandek ya wis gitu. Nek mandek ya wis jelas gitu. Masalahnya nek lebih dari itu gitu. Misalkan gini, katakanlah jenengan sudah 60 hari gitu. 60 hari niku nek jek metu getahe niku ora oleh dianggap darah nifas. Niku sudah dianggap darah istihadah. Maka sudah wajib puasa dan sholat. Darah istihadah niku napa? Darah penyakit gitu. Istri saya dulu 50 hari biasanya gitu. Ada yang lebih dari 60 hari. Nah, nek jenengan ngitungnya itu keliru, engkau bisa jadi geseh sedina rong dina sing kudune wis salat malah durung salat gitu. Nah, maka nifas itu harus dihitung bener-bener gitu. Termasuk bapaknya nggih kudu ngerti gitu. Karena nanti tanggung jawab suami.
nek bojone nganti ra salat. Jadi wong lanang niku nggih kedah ngertos gitu. Jadi seperti haid itu kan juga ada rentang maksimal. Minimalnya sehari, maksimalnya 14 hari. Nek lebih dari itu dihitung istihadhah. Istihadhah niku napa? Ben metu tetep wajib salat dan puasa. Walaupun nanti ada tata cara khusus gitu. Maka wanita itu juga harus tahu jadwal haidnya. Bapak-bapak nggih kedah ngertos karena nanti bisa dipakai untuk ngatur kehamilan juga gitu. Karena kan nanti ada masa subur, masa nggak subur gitu. Nah, jenengan misal program itu bisa milih gitu. Sekarang ada aplikasinya itu, silahkan nyari di Play Store itu ada itu jadwal keterangan kapan haid, kapan subur, kapan nggak subur gitu. Itu akan sangat membantu. Nek teratur, nek nggak teratur dikembalikan ke kebiasaan gitu. Kemudian udzur yang keempat adalah hamil dan menyusui. Niki nggih wong wedok gitu. Kula gadah rencang gitu, rencange bojoku sih, rencange garwane kula nggih gitu. Niku 6 tahun nggak puasa. 6 tahun nggak puasa. Kenapa? Ya tahun ini hamil, besok nyusui. Besok hamil lagi, besok nyusui lagi, besok hamil lagi. Dihitung sampai 6 tahun dia nggak bisa puasa. Nek dikon ganti 30 ping 6 pinten? 180, setengah tahun kon poso. Yo abot banget nek niku nggih. Nah, nek kasus-kasus kang ngeten kita lebih memilih pendapat yang membolehkan membayar fidyah gitu. Sebenarnya ulama itu nek masalah hamil dan menyusui itu tetap diupayakan qadha dulu sebelum bayar fidyah gitu. Karena nanti hamil dan menyusui niku kasusnya benten. Nek hamil niku dianggap kados wong sakit gitu. Jadi nek orang sakit itu kan boleh batal tapi harus ganti ke waktu yang lain. Biasanya ini kan enten sing hamil niku lemes gawanane gitu, ora iso ngopo-ngopo gitu. Mangane kudu didulang gitu kan. Nah, ada yang biasa-biasa saja. Nah, seandainya dia itu biasa puasa kuat nggih monggo saja. Ada yang mungkin kuat ning nanti bayine malah bahaya gitu. Misal karena butuh gizi yang banyak gitu. Nah, nanti bisa diganti. Masalah ini kok nek menyusui gitu. Nek menyusui ini kan berarti kan proses kehamilan sudah selesai. Dia kan sehat biasanya. Orang menyusui ini kan sehat. Nyusui ini kan standarnya 2 tahun. Nyusui ini standarnya 2 tahun. ASI eksklusif niku 2 tahun. Kalau dalam tuntunan Islam ya 2 tahun. Jadi nek durung 2 tahun disapih niku mesakne. Jadi jangan sampai apalagi dari awal dikasih susu sapi gitu ya. Nah ini mesake gitu. Engko nek dikongkon munine mahmoh wae gitu. Karena dari kecil makannya susu sapi, moh gitu ya. Jadi kongkon wis mahmoh wae gitu. Jadi sebenarnya sunat termasuk tanggung jawab seorang ibu niku nyusui, Bu, gitu. Nyusuni gitu. Nek saged 2 tahun, nek kesundul ya wis piye meneh gitu. Kesundul ya biasanya kan benten gitu. Nek kesundul niku yang diproduksi setelah setelah hamil itu biasanya susu yang untuk adiknya, bukan untuk dia. Makanya kadang wis ra gelem nyusu meneh gitu. Jadi kalau menyusui ibunya sehat niku enten pilihane gitu nggih. Jadi di sini ada tabel fidyah gitu. Ibu hamil dan menyusui nomor 8 nggih. Khawatir akan dirinya sendiri. Dia khawatir, aku nyusoni nek mohon maaf, nek wong nyusoni niku mangane biasanya kathah gitu. Biasane 2 porsi jadi 4 porsi gitu. Wah, iku mangane kathah. Nek ditekoki mangane akeh men. Alesane kan nggo bayekku gitu kan. Aslinya ya dia makannya memang banyak gitu ya. Jadi karena memang untuk produksi ASI itu butuh tenaga energi yang besar gitu. Ngombene yo akeh gitu. Nek dia itu nanti khawatir gitu. Misalkan, wah saya nek khawatir kepada dirinya sendiri. Maksudnya apa? Dia sehat, tapi nek puasa takutnya dia nanti lemah karena energinya disedot sama
si dedek gitu. Nah, maka dia khawatir, saya nanti sakit gimana gitu. Ya udah, berarti dia boleh batal tapi nanti wajib qadha. Wajib qadha. Kalau mengkhawatirkan dirinya dan bayinya gitu. Wah, engko nek aku lemes terus bayine yo rewel piye ya gitu. Itu juga wajib qadha gitu. Tapi kalau dia coba puasa bisa gitu. Tapi takut bayinya nanti ada apa-apa gitu. Misal bayinya lagi usia 1 bulan, 2 bulan, itu kan butuh ASI yang prima. Nah, dia takut nanti aku ki kuat poso, ora khawatir. Tapi bayine engko wedine nek ana apa-apa. Nah, maka ini wajib qadha dan bayar fidyah karena aslinya dia mampu gitu. Nah, dan dia itu nggak puasa karena khawatir dengan bayinya saja. Nek yang pertama dan kedua itu khawatir terhadap dirinya atau dirinya dan bayinya. Tapi nek cuman khawatir karena bayinya, maka boleh berbuka, boleh nggak puasa, tapi wajib qadha dan fidyah. Kemudian selanjutnya, mungkin nek pingin lebih jauh gitu, jenengan bisa cari referensi yang lain gitu. Ini sebenarnya nek dijelasnya ora barbar Bapak Ibu gitu. Ini masih banyak pembahasannya ya. Nah, kita masuk ke pembatal-pembatal puasa. Tadi sudah dijelaskan 4 ya. Jenengan nek kondisi sakit atau tua, kemudian safar atau perjalanan, kemudian haid atau nifas, yang keempat hamil atau menyusui, itu boleh tidak puasa dan tidak akan disiksa kalau enggak puasa gitu. Kemudian yang penting ganti deh, nek orang ganti ya padha wae gitu, nanti disiksa gitu. Lah nek gimana nek wis mati ning durung ganti gitu. Niku tanggung jawabnya ahli waris. Ahli waris niku sinten? Ya bojone, ya anake, ya bapake, ya kakange gitu. Itu ahli waris. Harus menggantikannya, mengqadha gitu. Utang kepada manusia saja wajib diganti, apalagi utang kepada Allah jauh lebih wajib untuk diganti. Jenengan kan enten kematian kan mesti keluarganya bilang, barang siapa yang masih punya hutang kepada si A, maka silahkan hubungi keluarga, nanti akan diselesaikan gitu. Itu utang kepada manusia, apalagi utang kepada Allah jauh lebih wajib untuk diganti. Kemudian pembatal puasa. Nah, niki nek jenengan melakukan ini bisa batal puasanya dan nggak dianggap puasanya. Napa niku ada 7 ya di sini ya. Pertama, makan minum dengan sengaja. Nek lali piye? Lali ora batal gitu. Lali ora batal gitu. Kemudian yang kedua, jima, hubungan badan. Niku batal plus enten dendone kafarote gitu. Kemudian yang ketiga, muntah dengan sengaja. Nek ora sengaja ora batal gitu. Kemudian bekam, mengeluarkan darah dari tubuh. Bekam niku nggih batal ke puasa gitu. Kemudian yang kelima, keluar darah haid dan nifas. Niki gelem rak gelem kudu batal juga tadi. Kemudian niat batal. Ya, niat batal niku nggih bisa membatalkan puasa karena kemarin termasuk rukun puasa itu adalah niat. Nek niate wis membatalkan puasa maka itu sudah batal gitu. Tapi di sini niat yang kuat ya Bapak Ibu, niat yang kuat nanti kita jelaskan. Nek cuman awang-awangan gitu, poso batal raya, itu belum dihitung gitu. Nek sing dihitung niku nek wis golek panganan gitu, wis golek ini ora entuk gitu. Nah itu walaupun dia akhirnya nggak makan sudah batal karena niatnya kuat. Kemudian murtad, pindah agama. Nah itu ya jelas nek niku. Baik, sekarang kita bahas makan dan minum. Ini syarat yang fundamental dalam artian pengertian puasa itu kemarin meninggalkan makan dan minum saterusé. Nah, makan dan minum itu disebut secara khusus karena memang itu termasuk yang pokok itu. Jenenge poso ki intine ya ora mangan ora ngombe gitu. Nah,
Nek sengaja batal, nek ora sengaja ora batal. Loh dalilnya nopo? Ada dalilnya gitu. Dalilnya adalah man nasiya wa huwa shaim, barang siapa yang dia lupa kalau dia itu puasa, fa'akala au syariba, kemudian dia makan atau minum gitu, fal yutimma saumahu, maka hendaknya dia meneruskan menyempurnakan puasanya, ojo malah diteruske batal gitu. Kenapa? Fa inna ma at'amahu Allahu wa saqahu, karena saat itu Allah sedang ngasih makan dia dan ngasih minum. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, nek jenengan melihat temennya jenengan lupa nek sedang puasa, kemudian makan dan minum, dijarne apa diilikne gitu. Nek dijarne ngantek wareg lagi diiling nggih, itu jauh lebih baik. Karena dia sedang dikasih makan sama Allah. Itu kata saya gitu. Wis tetap amar ma'ruf nahi mungkar ning dijarne sik gitu. Karena dia sedang dikasih makan sama minum sama Allah gitu. Jadi bisa jadi hikmahnya mungkin dia itu saking lapere, saking hause, wis ora iso mikir gitu, lali nek poso gitu. Sehingga nek orang ndang dikai asupan gizi bahaya gitu. Sehingga dia dibikin lupa oleh Allah dan makan dan minum, dan itu nggak membatalkan dia puasa gitu. Nek uang biasane nggih, biasane nek uang niat lali gitu, aku meh ndang lali gitu ya, pengen mangan, itu nggak bakal lali biasane gitu. Ya Allah aku ora lali-lali ya gitu, wis ora bakal lali gitu. Biasanya itu kita lupa kalau masih saat hari pertama, kedua itu kadang lupa gitu. Buka kulkas, ngambil cemal-cemil gitu. Atau di kursi atau di meja ruang tamu ada makanan asal diambil dimakan gitu. Jenengan lihat dulu aja Bapak Ibu gitu. Gen sak wareke gitu. Nah, nanti lagi ditanya gitu. Kamu nggak puasa gitu. Wah. Soalnya nopo nek lagi makan kok diiling engko malah keselak mesakne gitu. Malah diutah-utahne gitu. Dijarne wae gitu. Tetap amar ma'ruf nahi munkar, tapi agak diakhirkan gitu. Biar nanti nggak keselak. Kados napa? Kados Rasulullah ketika ada orang desa masuk ke masjid pipis di dalam masjid gitu. Nek ndang dipenging iku kok malah melayu uyuhe tekan ngendi-ngendi gitu. Dijarne gen bar nguyuhe, baru setelah itu dia dipanggil, dinasehati, sisa air kencingnya itu tinggal diguyur sama air, sudah selesai masalah gitu. Jadi nek ijek makan itu malah nek kesedak kan bahaya gitu nggih, kesedak gitu. Biasanya kita ini nek mangan terus kelingan itu kan malah dilogok-logok gen mutah. Itu nek mutah sengaja malah batal gitu. Ya tapi jenengan ukur-ukur piyambak lah, meh diilekke apa ora ya terserah gitu. Ning kudu diilekke gitu. Masalahnya ngilekkene kapan iku monggo gitu. Meh langsung diilekne ya monggo, meh ditenggose, diguyusik ya ora apa-apa gitu. Nah niki nanti gimana nek kita masukkan tetes mata atau obat lewat hidung atau infus. Nah ini nanti juga ada pembahasannya khusus gitu. Tapi secara singkat nek tetes mata niku mboten batalke. Tapi nek obat yang dimasukkan ke hidung nanti sampai ke perut itu nanti batal gitu. Termasuk nek jenengan wudune kumur-kumure disuwek-suwekne gitu. Ya anggapane genono sing mlebu gitu ya gitu. Itu ya bisa membatalkan puasa. Istinsyak dan istinsyar gitu. Jadi dimasukkan ke hidung airnya gitu. Jeru-jeru gitu, gen adem gitu. Itu juga nggak boleh. Karena mubalaghah. Jadi kumur-kumur sing diputer-puter kalih menghirup air sampai dalam itu hanya dibolehkan kalau kondisi tidak puasa. Itu ada dalilnya khusus gitu. Kalau puasa boleh tapi cepet mawon. Aja diwalek nek ora poso wudune cepet, nek poso wudune suwe gitu. Nah, dikumu-kumu gitu, ngantek suwe gitu. Anggapane ya harapannya itu gen
ono sing ra sengaja mlebu itu misal. Nah, ini nggak boleh gitu. Nggak boleh. Nah, infus nggak masuk lewat mulut atau hidung, tapi juga tidak boleh karena infus itu memberikan gizi. Nah, jadi apapun yang masuk ke tubuh kalau memberikan gizi, menjadikan kita bertenaga, itu tidak boleh dan itu menjadi batal puasanya. Nek betadin pripun? Betadin luka luar. Batal mboten? Mboten, kan di kulit, kecuali diminum niku batal. Tapi nek cuman ditaruh di kulit niku mboten batal. Jima hubungan badan yang kedua itu batal otomatis gitu. Nah ini bahaya Bapak Ibu, jangan dikira nek wes jima terus sisuk diganti sekali gitu, enggak gitu, keliru gitu. Jima niku harus puasa 60 hari berturut-turut gitu, karena itu pelanggaran besar gitu. Nek lali piye gitu, kok yo koyoke angel nggih lali nek itu kok piye gitu kan, itu kan ada mukodimanya, mosok yo lali suwemen gitu kan lho. Tapi nek lali tenan nggih ya ora apa-apa, dadi nek wong jenenge lali. Ning kok koyoke angel gitu. Maksudnya piye gitu nggih. Misalnya 1 jam lali iki ya pokoke kesuwen gitu. Jadi nggak boleh itu. Jima nggak boleh. Karena jima itu bisa terjadi karena biasanya mancing-mancing gitu. Nek orang mancing-mancing ya ora bakal jadi gitu. Maka nanti ini dikiaskan ke hal-hal yang bisa menjurus ke situ. Nyium istri gitu, itu boleh nggak? Boleh, selama dia mampu menahan nafsunya gitu. Rasulullah itu biasa poso, meh sholat, pamit bojone dicium, itu biasa. Ini kan Rasulullah itu orang yang paling mampu menahan nafsunya gitu, ora kebablasan gitu. Lah nek misal kita kok nggak bisa nahan, takutnya nanti kebablasan, maka mending jangan gitu, jangan ditahan sampai malam. Itu boleh nek malam. Nah, karena kafarahnya berat, kafarahnya harus nek nggak membebaskan budak sekarang nggak ada nggih, maka harus langsung puasa 2 bulan berturut-turut. Wis poso ping 58 nek batal kesel niku mbaleni siji melih gitu. Nah ini abot banget gitu. Nek tetep wis dijajal ping 3 kok 58, 56, 55 ora dadi-dadi, baru boleh lari ke yang ngasih orang miskin makanan 60 porsi gitu. Jadi kalau sudah memang dicoba nggak bisa puasa berturut-turut 2 bulan, menjadi berubah hukumannya ngasih makanan 60 orang miskin gitu. Tapi jenengan mboten angsal langsung ngei eman gitu. Saya tak milih ngasih makanan 60 porsi, itu nggak boleh gitu. Karena ini harus bertahap gitu, berurutan. Termasuk ini ya, mengeluarkan mani dengan cara apapun itu membatalkan puasa. Mohon maaf, contohnya kebiasaan buruk pemuda gitu, masturbasi dan sebagainya, ada busir gitu. Ini dibahas juga, mengeluarkan mani karena melihat hal-hal yang porno misalkan dilarang itu, terus dia tanpa sadar keluar maninya, itu juga membatalkan puasa. Tapi kalau enggak jima, itu cukup mengganti di hari yang lain. Tapi itu juga itu dosanya besar sekali gitu. Karena dia mencederai kesucian bulan Ramadan, nggak boleh itu. Gimana kalau tidur kemudian mimpi basah? Nah itu nggak apa-apa karena nggak sengaja. Kecuali sebelum tidur jenengan lihat sing aneh-aneh gitu nggih. Nah kemudian maka itu bisa menjadi batal karena disebabkan oleh ulah kita sendiri gitu. Tapi sekali lagi, kalau enggak jima tidak puasa 60 hari berturut-turut. Kalau cuman keluar mani maka harus diqadha gitu. Kemudian masih ada 5 menit, muntah dengan sengaja. Muntah nek misal kita mabuk naik kendaraan muntah niku mboten batal. Nek dilogok-logok gitu. Atau sikatan kemudian blokek-blokek gitu. Kan enten wong sing sikatan niku mesti wek gitu. Enten wong nek sikatan mesti blokek-blokek gitu. Ya wis ra usah sikatan daripada muntah gitu. Jadi kalau yang sengaja dilogok gitu, seperti tadi misal makan wis mlebu
malah dilogok di tokne dimutah ini ku malah batal gitu. Nek makan lupa sing sudah masuk sudah biarkan, ojo nanduk sing penting gitu ya. Nah nek dilogok malah mutah itu jadi mutah yang sengaja, itu malah batal puasane gitu. Napa jenengan mutah metu terus dilek meneh ku yo batal gitu, nggak boleh gitu. Misal sekedhik gitu glegekan metu sithik gitu terus dilek meneh karena di dalam mobil izin misalkan, itu nggak boleh. Nek wis metu ya golek plastik di napa niku dibuang gitu karena nggak sengaja gitu. Kemudian bekam itu ada hadisnya, al hajim wal mahjum aftara gitu, atau aftara al hajim wal mahjum. Rasulullah pernah melihat orang yang bekam dan yang dibekam, kemudian Rasul mengatakan sing bekam dan yang membekam batal puasanya. Di sini bekam niku bekam basah maksudnya. Bekam basah niku bekam ingkang keluar darahnya. Termasuk fasdu. Fasdu niku kados bekam ning sing ditujlep biasane aliran darah besar, vena di kaki gitu. Nanti darahnya keluar banyak. Itu juga membatalkan puasa. Nek bekam nggih malam aja gitu. Walaupun di sini ada ulama yang nggak sepakat ya. Ada yang mengatakan itu batal bukan karena bekamnya, tapi karena sing bekam karo sing dibekam niku pas prosesnya niku ngerasani tanggane gitu. Jadi ngomong gitu. Jenengan pernah pijet mboten Bapak Ibu? Wong nek pijet niku kan ra iso meneng, mesti tukang pijet niku wis nrocos gitu, ngomong wae gitu. Cerita rono ngalor ngidul. Lama-lama dia akan wong nek kon menem sejam itu kan ra iso gitu. Lama-lama jumput jenenge tanggane itu ngrasane itu rasa-rasanya. Nah ini ada ulama yang mengatakan yang membatalkan puasanya bukan bekamnya tapi hibahnya gitu, ngrasanine gitu. Nah nek kita mengambil dohir hadisnya yang membatalkan itu bekamnya, nek wong ngrasani niku sing batal pahalane sanes posone tetep sah ning pahalane sing batal. Makane jenengan nek ibu-ibu khususnya nek belanja iku aja mampir suwe-suwe gitu. Belanja sayur itu nek wis bar tuku langsung balik gitu. Aja ngantek ngerumpi nanti tanpa sadar ngrasani. Ya udah nanti rusak puasanya, bahaya. Kemudian keluar darah haid dan nifas itu juga membatalkan otomatis puasa, wajib qadha. Kemudian niat batal itu niat yang kuat walaupun mungkin dia itu belum makan atau minum. Misal, pokoknya aku piye carane kudu batal, wis ora kuat banget aku gitu. Kemudian setelah berniat kuat seperti itu, dia ternyata ketiduran sampai maghrib. Akhirnya belum makan sampai maghrib. Tapi puasanya menjadi batal. Kenapa? Karena dia sudah berniat kuat untuk membatalkan puasanya walaupun belum makan. Atau misal dia sudah niat terus meh belanja, meh tuku nasi, ternyata duitnya entek gitu. Ya wis gelem ra gelem ngenteni takjil ning masjid gitu. Nah ini ya tetap batal karena niatnya sudah kuat. Tapi kalau niat masih misal sakit, masuk angin, aku batal raya gitu. Selama dia bisa menahan diri sampai maghrib, maka puasanya tetap sah. Kenapa? Karena ada kaidah al yakin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa digeser dengan yang ragu-ragu. Kita kan tadi niat puasanya dari malam itu sudah yakin gitu ya, besok mau puasa gitu. Kemudian ada niat yang ragu-ragu, meh batal ora gitu. Nek masih ragu-ragu ini tidak bisa menggeser yang yakin gitu. Tapi nek wis kuat yakin meh batal itu, nah ini yakin bisa menggeser yang yakin gitu. Sama kekuatannya, maka batal walaupun hanya dengan niat. Walaupun mungkin dia nggak makan, nggak jadi makan. Itu kalau sudah niat nih batal, ya wis gitu. Misal aku niatnya meh poso sampai jam 12 tok gitu. Ya wis gitu. Batal itu. Kan ya tapi nek anak kecil boleh-boleh aja kan, dia kan belum mukallaf, belum wajib untuk berpuasa. Boleh meh poso beduk, poso sapi, poso apa gitu ya. Poso sapi niku napa? Bar mangan dilapi gitu ya. Bar sarapan dilapi apa ya sapi niku? Enggak ngerti ini. Biasanya dulu saya beduk gitu. Beduk niku wah nek wis adzan duhur niku wis langsung ning dapur masak mie makan gitu. Engko nek wis komat
poso meneh gitu. Ternyata itu nggak ada tuntunannya gitu ya. Itu cuman latihan gitu. Nggak dapat pahala puasa, dapatnya pahala latihan aja gitu. Kemudian terakhir murtad. Murtad niku melakukan kesyirikan bisa, murtad dengan sengaja bisa gitu. Karena orang yang murtad sebanyak apapun amalannya, dia sudah gugur imannya, sehingga dia tidak akan pernah diterima oleh Allah sebaik apapun dia mengerjakan amalan gitu. Dalilnya apa? Itu la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jadi seandainya kamu itu mensekutukan Allah, maka sudah batal seluruh amalanmu. Termasuk di sini kita melakukan kesyirikan. Poso-poso malah marani dukun gitu. Nah, ini posone batal nih. Enggak boleh. Maka jangan suka lihat apa nih? Ada acara-acara sing sifatnya ono ramalan-ramalan gitu. Itu jangan itu. Karena kan ramal-meramal itu cukup digandrungi di Indonesia nih gitu. Dulu ada yang namanya Mbak Yu, singkatane ramalannya tepat gitu. Jenengan nggak boleh mempercayainya. Kalau mempercayainya ngepas-ngepaske otak-atik gatuk itu kok yo delalah pas kemudian percaya itu bisa menjerumuskan dalam kesyirikan. Nggih, ngoten nggih, Bapak Ibu nggih. Mohon maaf nek rodok ngebut karena berkejaran dengan waktu. Insya Allah akan kita lanjutkan besok lagi mengenai pembahasan bab ketiga, itu mengenai yang disunahkan dalam berpuasa dan yang dimakruhkan. Nek niki kan sing batal-batalke sama yang dikasih udzur. Nek pertemuan besok insya Allah apa saja yang disunahkan untuk dikerjakan dan apa saja yang dimakruhkan dan disunahkan untuk ditinggalkan. Ada yang tanyakan? Kayaknya sudah ini. Monggo satu saja, nggih monggo. Oh, donor darah, nggih. Karena mungkin pada saat donor darah itu dimungkinkan juga kebutuhan darah tinggi banget. Nggih. Karena selama bulan puasa artinya karena mampu cenderung secepatnya. Baik, donor darah nggih. Apakah hukumnya sama dikiaskan ke hijamah? Nah, untuk berhati-hati nggih. Menurut saya donor darah itu sesuatu yang bisa kita pilih jamnya gitu. Dalam artian malam saja, Pak. Gitu. Jangan pas puasa untuk berhati-hati. Karena kalau dikiaskan ke bekam itu sama gitu, mengeluarkan darah dari tubuh. Dan itu nanti ditakutkan kalau terjadi kolaps gitu ya. Ada potensi terjadi kolaps gitu. Jadi kita nggak tahu orang puasa diambil darahnya bisa jadi dia nanti malah ngedrop sehingga jadi sakit. Nah, dalam Islam ada kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah hal-hal yang nggak diinginkan itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat gitu. Misal donor darah itu ada manfaatnya, tapi nanti ada dampak negatifnya. Ada potensi yang donor itu nanti semaput karena dia kondisi puasa. Jujur saja saya itu pernah diambil darahnya padahal bukan kondisi puasa, itu saya semaput gitu. Karena ya memang apa namanya ya, apalagi nek puasa, kondisi orang kan beda-beda, nggak bisa diprediksi gitu. Jadi untuk menghindari hal-hal yang nggak diinginkan, mending donore itu kalau sudah kondisi tidak puasa alias malam gitu. Kan ya di dunia ini sing golongan darah A misalkan bukan kita tok, banyak. Dan saya yakin rumah sakit itu mesti ada stoknya gitu. Jadi bukan sesuatu yang darurat menurut saya gitu. Dan sekali lagi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan itu jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Ngambil manfaat boleh kalau tidak ada dampak negatifnya. Tapi kalau ada dampak negatifnya maka nanti harus dipikir dua kali. Gitu. Ngoten nggih? Mungkin ini saja untuk malam ini. Mengenai misal mau tanya boleh SMS atau WA saja. Aku lupa lihat astagfirullah li wa lakum. Seandainya ada yang salah maka itu murni dari kekeliruan saya, dan seandainya yang benar ada yang benar itu murni karena petunjuk dari Allah. Saya kembalikan kepada pembawa acara.